di Puri Tegalrejo. Angin berhembus semilir, merenggut dengan lembut bunga-bunga putih bersemburat kuning dari ketiak-ketiak ranting setinggi 3 tombak. Kembang-kembang itu berguguran menebar wangi, menghempas permukaan air yang dihuni ikan-ikan warna-warni, duduk bersila dan bersedekap di atas batu lebar berwarna hitam, ternaungi cabang-cabang pohon kemuning yang tumbuh di tengah kolam. Sosok yang menggumam zikir itu masih terpejam. Kelopak-kelopak berbau harum bertebaran di jubah dan serban putihnya, bagai gemintang di sekitar wajahnya yang purnama. Sejak dulu dia suka keteduhan dan aroma kemuning. Kata orang Jawa, kemuning bermakna ngemu ening, artinya merahimi keheningan. Tapi hari ini jelas ada yang mencoba mengusik ketenangan batinnya dan ketentraman Puri Tegalrejo, atau bahkan mengoyak kediaman seluruh tanah Jawa. Ketika dentum meriam dan suara tembakan bersahutan dari arah timur dan tenggara, mulai membuat khawatir beberapa orang bersenjata yang merubung kolam. Sang pangeran membuka kembali kertas yang gulungannya disimpul dengan cincin perak berukir tugra Sultan Hamid I dari Daulah Utsmaniyah, yang di bawah kot Arab bergaya diwani tersurat terjemahan Jawanya dalam aksara Arapegon, ditulis miring dari kanan atas kiri ke bawah. Surat ini adalah dari Mustafa Pasha yang dibawa oleh Nur Kandam. Kemudian Kanjeng Pangeran Diponegoro mulai membaca. Telah diceritakan kepadaku Syekh Dawud Al-Fatoni. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku guruku Syekh Abdus Somad Al-Falimbani bahwa telah ditanyakan kepada beliau oleh seorang ulama muda dari Jawi bernama Imam Abdullah Arif Al-Badrani, mengapakah Kanjeng Syekh rajin mengirim risalah penyemangat jihad kepada raja-raja Nusantara, terutama para pemuka Wangsa Mataram di Jawa? Berkata Syekh, telah datang kepadaku serombongan ulama dari Baitul Maqdis untuk saling belajar dan memperdalam ilmu. Kutanyakan pada mereka bagaimana caranya menguatkan Daulah Utsmaniyah yang kian tak dapat menaungi umat di berbagai penjuru, padahal kaum kafir telah mencengkeram mereka di ujung-ujung bumi yang dekat maupun yang jauh. Telah menjawabku orang yang dipanggil sebagai Syekh Abu Bakar yang tertua di antara mereka dan telah buta matanya karena siksaan ketika tertangkap musuh dalam jihad melawan bangsa Rusia. Sungguh dia dikenal sebagai kekasih Allah karena ibadah dan kejernihan firasatnya. Yang aku takjub, selain Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang 9, beliau juga menghafal buku tariknya Imam At-Tabari.
Beliau berkata, telah berlalu masa nubuah, sedangkan ia adalah sebaik-baik kurun. Manusia terbimbing dari langit oleh Al-Quran kalamullah yang dipimpin oleh penghulu para nabi, Muhammad Rasulullah. Datang kemudian masa khilafah Rashidah As-Siddiq Al-Faruq Dzun Nurain serta Babu Madinatil Ilmu pun menggembala umat selama masa yang dikehendakinya. Kemudian berjalanlah umat di masa kerajaan-kerajaan yang menggigit hingga yang kejam. Yang paling awal masih memiliki sahabat seperti Muawiyah dan tabi'in seagung Umar ibnu Abdul Aziz. Yang berikutnya adalah anak cucu paman sang Nabi, yang diantaranya mereka ada sang Jaya Harun Ar-Rasyid. Lalu sampailah ketarik ke zaman kita yang telah kehilangan Fatih maupun Kanuni. Aku bertanya untuk memperjelas maksud beliau. Jadi menurut Sidi, Daulah Utsmaniyah akan berakhir. Barangkali belum dalam waktu dekat, tapi tugas kita kini adalah segera mempersiapkan penggantinya agar umat tidak mengalami kekosongan kepemimpinan yang membuat mereka menjadi mangsa bangsa-bangsa musuh Allah di luar sana. Sejarah menunjukkan kekosongan semacam itu pernah menimbulkan malapetaka dahsyat seperti Perang Salib Pertama dan penjajahan Mongol yang mengerikan. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Sidi? Tanyaku. Sesungguhnya melihat perkembangan kekinian yang terjadi di Najd, Mesir dan Maghrib, juga di Sirbistan, Yunanistan, dan bahkan di Istanbul sendiri amat sangat berat agaknya mempersatukan kembali umat ini. Padahal satu-satunya jalan kebangkitan itu adalah persatuan umat. Atau apakah kuncinya pada persatuan bangsa-bangsa Arab terlebih dahulu? Beliau tersenyum. Tidak begitu ya Maulana, ujarnya lembut. Sesungguhnya Allah memberikan amanat untuk menjayakan agamanya ini sesiapa yang dipilihnya di antara hambanya. Dia digenapkan untuk mereka syarat-syaratnya, lalu dia muliakan mereka dengan agama dan kejayaan itu. Pada kurun awal, lanjut beliau, Allah memilih bangsa Arab dipimpin oleh Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan beberapa penguasa daulah Bani Umayyah. Agama ini jaya. Lalu ketika para penguasa daulah itu beserta para penggawanya menyimpang, Allah pun mencabut amanah penjayaan itu dari mereka. Di masa berikutnya, Allah memimpin bangsa Persia dari arah Khurasan. Mereka datang menyokong Bani Abbas. Maka penyangga utama daulah Abbasiyah ini dari Perdana Menterinya, keluarga Al-Baramikah, hingga panglima, bahkan banyak ulama dan cendekiawannya Allah bangkitkan dari kalangan orang Persia. Lalu ketika bangsa Persia berpaling dan menyimpang, Allah cabut amanah itu dari mereka. Kemudian Allah letakkan dia di pundak orang-orang Kurdi. Dunia takkan pernah melupakan Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika mereka juga berpaling, Allah alihkan amanah itu pada bekas-bekas budak dari Asia Tengah
yang disultankan di Mesir dan Suriah. Nama-nama asing seperti Kutus, Baibar, dan Kalawun pun menghiasi sejarah. Mereka adalah orang-orang Mamluk. Ketika para Mamalik ini berpaling, Allah memindahkan amanat itu pada bangsa Turki. Maka tampillah Utsman Otogrul dan anak turunnya Muhammad Al-Fatih, Yevuz Salim I, dan Sulaiman Al-Kanuni telah mengguncang dunia. Ketika Daulah Aliyah Utsmaniyah ini mulai berpaling juga, cepat atau lambat Allah pasti akan mencabut amanah. Tapi rasa-rasanya sudah separah ini keadaan negara Utsmani, tapi belum tampak bangsa mana yang akan menggantikannya. Badui-badui Najd itukah harapan kita, Sidi? Tanyaku. Beliau menghela napas panjang, kemudian menggeleng sambil tersenyum. Dengan mata yang buta, dia arahkan wajah padaku, lalu berkata, "Sungguh di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalianlah yang agak pendek, berkulit kecoklatan, lagi berhidung pesek," katanya sedikit tertawa, "yang belum pernah ditunjuk Allah untuk memimpin pemenangan agamanya ini." Dan bukankah Rasulullah bersabda, pembawa kejayaan di akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera hitam mereka? Dulu para ulama mengira Khurasan adalah Khurasan itu sendiri, dan Daulah Abbasiyah sudah menggunakan pemaknaan itu dalam perang mereka menggulingkan Daulah Umayyah. Tapi kini kita tahu dunia Islam ini pernah membentang jauh lebih panjang, dari Malaga sampai Maluku, dari Marrakesh sampai Makassar, ujar beliau sambil tersenyum simpul. Timur, timur di manakah timur? Aku bertanya-tanya. Sungguh aku berharap agar yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah kalian, wahai bangsa Muslim Nusantara. Hari ini tugas besar kalian adalah menggenapi syarat-syaratnya agar layak ditunjuk Allah memimpin peradaban Islam. Hidupkanlah jihad, tegakkan syariat, satukanlah umat. Sidi, begitu aku bertanya saat itu penuh keheranan. Bagaimana caranya agar bangsa kami segera siap mengemban tanggung jawab yang bukan main-main ini? Calon yang baik harus banyak belajar kepada yang sedang menjalankan tugas. Yang sedang mengemban kekhalifahan hendaknya berkenan untuk berbagi ilmu kepada yang akan melanjutkan amanat yang diembannya. Kaum mukmin Nusantara dan kesatria-kesatria Turki Daulah Utsmaniyah harus kian erat bergandengan tangan. Sebuah cap bertanda Sadrazam Daulah Utsmaniyah bernama Alemdar Mustafa Pasha menutup risalah itu, disertai tarikh 27 Ramadan 1223. Ketika sang pangeran selesai membacanya, api mulai berkobar membakar pendopo Puri Tegal Rejo. Ratusan husar kavaleri Belanda yang disertai beberapa meriam dan dipimpin oleh asisten residen Chevalier telah mulai merangsak memasuki pekarangan luar Puri. Kesatuan infanteri bersenjata senapan disertai legiun Mangkunegaran juga maju dalam tata baris teratur sambil terus menembak para penduduk desa yang berhimpun sejak beberapa hari
dengan senjata utama keris-keris yang diikatkan menjadi tombak pada galah kayu dan bambu, makin kewalahan dan terdesak menghadapi para penyerbu. Ngaturaken ketiwasan Kanjeng Pangeran. Seorang berpakaian santri yang berlari dari arah gerbang puri segera bersimpuh menghaturkan sembah. Mas Bayi, Brojodirjo, Lurah Wirobrojo, Kiai Murdiah dan Kiai Muhammad Mursim telah gugur. Barisan para warga dan santri kewalahan menghadapi tembakan, senapan dan meriam. Sambil menepuk pundak santri itu, sang pangeran bangkit dengan anggunnya, lalu memakai selop yang tadi didudukinya. Tuan Nurkandam Pasa, Tuan Kotip Pasa, Tuan Murad dan Tuan Orhan Aga, ujarnya. Maka dengan ini aku gandeng tangan kalian, para pewaris sah Janisari kebanggaan Usmani, untuk mendampingi jihad rakyat Mataram, perang Sabil Muslimin Nusantara. Keempat sosok itu serentak maju menyambut uluran tangan sang pangeran dan menyatukan kepalan mereka teriring pekik takbir. Allahu Akbar. Nak Mas Diponegoro, Kiai Gentayu, kuda kesayanganmu sudah siap di luar tembok barat, kata Pangeran Mangkubumi yang bersurjan hijau kekuningan khas para pangeran yang telah menyingsingkan kain dodot parang rusaknya, menampakkan celana cindi merah kesatrian sebawah lutut, tanda siap berperang. Baik Paman Mangkubumi, sedulur-sedulur sekalian, mari kita tinggalkan tempat yang telah dirintis oleh Eyang Ratu Ageng untuk membesarkan kita dalam ilmu dan ibadah ini menuju alam raya yang akan menempa kita dalam amal dan jihad. Bismillah, kata Pangeran Diponegoro. Tidak sedikit yang menitikkan air mata ketika mereka mematuhi arahan itu, tapi tidak ada yang dapat membaca gerangan apa rasa hati dari wajah sang pangeran. Air muka yang tenang itu kedalamannya tidak terduga, arus-arusnya tidak terbaca, api atau esnya tidak kentara. Mentari sore kian turun ke arah peraduan ketika dengan terpaksa sang pangeran menjebol tembok baluarti barat daya puri yang tingginya 10 hasta dan tebalnya 5 hasta. Api telah menjalar dari joglo ke bagian Pringgitan dan Gandok, sementara pondok-pondok limasan terpisah yang biasa menjadi inapan para tamu, juga kandang kuda maupun kandang lembu telah terlebih dahulu lenyap, terbumbung oleh asap. Puri Tegal Rejo yang megah telah menjelma menjadi nyala merah dan kepulan putih, diiringi suara gemertak dan gerubyuk empasan kayu-kayu belandar yang rubuh. Artileri Belanda masih terus menyalak, melubangi tembok-tembok puri dan mematahkan saka-saka penyangga.
Dari kesemua yang dilalap si merah, bagaimanapun juga ada satu yang paling membuat hati sang pangeran terasa membara. Masjid, bangunan beratap tajuk tumpang yang baru 3/4 jadi itu turut jadi sasaran penghancuran para penyerbu. Air matanya telah hendak jatuh, tapi ditahan sekuat tenaga. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "hamba ingin memuliakan-Mu dengan mendirikan rumah-Mu, tapi kafir-kafir itu merubuhkannya lagi. Ya Allah, hamba rela menjadi tumbal tegaknya agama-Mu." Api kian bersimahar rajalela, udara panas menyebar merasuki napas, menggelegakkan darah. Hanya deretan pohon sawo di halaman puri yang masih tegak berselubung kepulan asap menyampaikan pesan yang sering diulang-ulang oleh sang pangeran. "Sawo jajar, sawu sufufakum, luruskan barisan." Bagi pasukan penyerbu yang datang dari loji residen dan front Rustenburg di seberang keraton itu, serangan mereka sesungguhnya telah gagal mencapai tujuan awal. Sang pangeran yang hendak ditangkap itu terlihat nun jauh semakin ke barat, melintasi pematang-pematang sawah yang basah oleh hujan salah musim. Bagai bangau berbaris, pakaian putih-putih para pengikutnya menggerayap di garis cakrawala. Masih tampak tak tercapai jangkauan tembak, tak terkejar. Di atas kuda hitamnya yang kekar, sang pangeran mengibaskan jubahnya yang melambai tegar. Tali kekang tampak diikatkan pada pinggang, mempertontonkan kemahiran berkendara yang jarang ada tandingannya. Konon pelana kulit hias yang mengalasi duduknya jauh lebih indah dari milik siapapun di seluruh Kasultanan Yogyakarta. Dia pun memindahkan keris Kiai Abijoyo ke sabuk kamus timang hijau bagian depan dan menghela tombak Kiai Rondan dengan tangan kanan. Kiai Gentayu berjingkrak, menaikkan kaki depannya sambil meringkik riang dan sesekali melonjak. Surainya berkibar serentak selaras dengan tapak-tapaknya yang berkecipak. Dengan kepala mendongak, sang penunggang tetap dapat duduk tegak. Lelaki berperawakan tinggi lagi kacak itu tampak seperti sedang menari tandak. Gerak tubuhnya melenggak sesuai lenggok tunggangannya yang rancak. Di sekeliling kuda yang menjejak-jejak, para pengawalnya seirama berlari hingga tombak-tombak di tangan mereka turut meliuk bagai pusaran ombak. "Lihat paman, lihat sedulur sekalian," seru sang pangeran yang tiba-tiba memutar kendali kudanya sambil mengacungkan tangan ke arah puri dan masjid yang dikerumuk api. "Kediaman kita telah terbakar dan tiada lagi tersisa tempat bagi kita di atas bumi ini. Maka mari kita semua mencari tempat untuk diri kita di sisi Gusti Allah." "Kami bersama Anda pangeran, pecah gesang fisabilillah," sambut pengikutnya. "Dan demikian pula kalian para janisari terakhir?" tanya Pangeran Diponegoro, meminta penegasan di sela ringkik Gentayu yang telah hendak berpacu tapi dikekang.
Tentu pangeran, kita adalah kaum yang apabila bumi menyempit bagi kita, maka langit yang akan meluas untuk kita. Hiya! Seru Nur Kandampasa sambil melecut kudanya. Sang pangeran tersenyum mantap, dan sekali dia lepaskan kekang Gentayu, 2 lompatan kuda itu senilai 3 kali loncatan kawannya. Hiya, hiya! Serempak yang lain turut berpacu, dan turonggo-turonggo terbaik dari Tegalrejo itu berlari ke arah terbenamnya matahari sebelum berbelok ke selatan menyusuri tepian Kalimbedok. Maktub, kata Kotepasa yang ada di barisan belakang berbisik dengan memejamkan mata sambil mengusap surai tunggangannya dan menunduk kusuk. Senja yang gerah, Rabu 5 Dzulhijjah 1240 Hijriah, salah satu perang sabil paling berdarah di Nusantara itu telah pecah.